Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita jumpa dengan sesi dibacain berita. Dibacain berita tentu ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Bung kameramen, silakan dibacain beritanya. Masya Allah, Bung Alfian. Semoga Bung Alfian dan ulama-ulama lain senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini Bung Alfian, ini kabar tidak mengenakan Bung Alfian dialami oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Nah, ini kita coba baca langsung dari Instagram beliau Bung Alfian. 2 hari yang lalu Ustadz Abdul Somad memposting dalam Instagramnya, UAS di ruangan 1 kali 2 meter seperti penjara di imigrasi. Sebelum dideportasi dari Singapura, berita selengkapnya saksikan esok wawancara UAS di dalam channel tertentu lah. Nah, ini Bung Alfian, UAS mengkabarkan bahwa dirinya dideportasi. Menurut Bung Alfian, yang namanya dideportasi itu keputusan pribadi suatu negara atau ada intervensi dari negara asal Ustadz Abdul Somad, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 1-2 hari ini saya ikuti betul. Dan saya juga berkomunikasi langsung dengan beliau, Ustadz Abdul Somad. Yeah. Dan saya mendapatkan di hari pertama beliau memberikan rilis dan dikirimkan lewat WhatsApp saya kepada sahabat saya, guru saya, dan tentu teman seperjuangan Ustadz Abdul Somad. Semoga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hal yang berhubungan dengan apa yang beliau alami merupakan satu ekspresi daripada sebuah eksistensi negara kecil unyil yang memang dia merupakan satelit daripada Israel, dan itu sudah terkonfirmasi secara literatur ya. Jadi saya bicara pada hari ini harus mempertegas kepada seluruh umat Islam Indonesia, Semenanjung Melayu, bahwa kita akan mengadakan satu perhitungan bahwa ini bukan sekedar insiden kecil. Betul. Tapi persoalannya kita memang tidak bisa semena-mena atau serta-merta hanya menudingkan telunjuk kita kepada pemerintah Singapura. Karena kelihatannya ini terjadi satu bentuk koneksitas antara oligarki yang mulai gemeteran dengan para cecunguk yang memang menjadi penadah ya. Karena tempat di sana sesungguhnya juga sangat at home untuk para penjahat keuangan, penjahat macam-macam. Jadi sekali lagi, Ustadz Abdul Somad, selamat berjuang. Ustadz Alfian Tanjung, kuat bersamamu, UAS. Semoga jihad para ulama tetap akan terkawal dengan keyakinan yang penuh kepada Allah, kesadaran akan sejarah yang pernah dibangun, dan peran-peran artikulatif secara konstitusional ataupun law enforcement akan kita lakukan. Begitu respon pertama, Bung kameramen. Baik Bung Alfian. Kalau saya punya pandangan begini Bung Alfian, ketika hal ini yang terjadi terhadap UAS ini menurut saya penghinaan Bung Alfian untuk Indonesia. Negara kecil, kalau masyarakat di sosmed lah Bung Alfian, mereka merespon dengan negara kecil bisa seenaknya ke Indonesia yang negaranya besar gitu Bung Alfian. Nah, tapi yang saya khawatirkan Bung Alfian, negara kecil ini bisa merendahkan Indonesia tapi atas dukungan pengkhianat di dalam negara tersebut Bung Alfian. Jadi saya baca berita di dalam TV One News Bung Alfian. Jadi dulu Ustadz Abdul Somad pernah juga Bung Alfian dicegah atau dideportasi dari imigrasi Timur Leste. Jadi mereka, imigrasi di Timur Leste, mendapatkan fax dari Jakarta, kalau kata orang imigrasi, kami dapat kiriman bahwa Bapak itu, maksudnya Ustadz Abdul Somad, bahwa Bapak teroris, maka tak bisa masuk. Nah, ini Bung Alfian. Jadi saya lihat khawatir juga kejadian ini sama. Jadi ada pengkhianat atau buzzer-buzzer yang merusak kebersamaan dalam keindonesiaan kita, Bung Alfian. Ya, kalau itu mau dikomentari, saya akan coba dudukkan dulu bahwa Singapura ini kan sebetulnya adalah bagian daripada Melayu, bagian dari Nusantara, yang harus dicatat juga. Dulu ini kan ada kepemimpinan Tun Abdul Razak tahun 1959. Karena kelalaian untuk menjaga teritorial, lepasnya tanah-tanah rakyat, dan sistem politik yang membiarkan orang-orang Cina menjadi dominan secara politik dan secara ekonomi, mengakibatkan akhirnya umat muslimin kaum Melayu itu menjadi orang-orang yang terpinggirkan secara politik dan kebijakan-kebijakan publik. Ini mungkin kenapa saya sebut ini mungkin membuat mereka menjadi sangat arogan, samping mereka mendapatkan dukungan penuh secara politik internasional
dari Amerika dan Israel. Itu yang pertama. Iya. Nah, kedua, untuk deportasi yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad ketika di Timor Leste, dia tidak mendapatkan perlakuan seperti yang dialami pada tanggal 16 kemarin. Iya. Dia tetap dikasih makan dan diberikan privilege dan kemudian diberikan pelayanan yang singkat untuk beliau kemudian bisa segera disiapkan pesawat untuk kembali ke Indonesia. Iya. Nah, itu terjadi juga di Swiss. Artinya dia juga mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi nggak pakai lama dan nggak pakai menimbulkan situasi yang tidak nyaman. Iya. Karena untuk yang di Singapura kemarin diketahui bahwa beliau itu gendong anak kalau nggak salah. Kalau nggak salah, dan itu tas anaknya itu terpisah dari ibunya. Ya Karena Allah. anak itu masih 4 bulan kan, ada yang 4 tahun, ada yang 4 bulan. Itu kan dulu dipertanyakan apa masalahnya kalau Betul. sampai begitu. Kalau memang dianya katakanlah harus tertahan atau ditahan sejenak, itu kan fasilitas kebutuhan anak-anak itu diberikanlah gitu, jangan ditahan. Itu 4 jam, cukup lama. Iya, Bung Alfian, kalau saya melihat gini Bung Alfian, kalau Indonesia tidak terlibat dalam pendeportasian Ustadz Abdul Somad, harusnya kedubes itu terdepan ya Bung Alfian, membela Ustadz Abdul Somad. Bagaimanapun Ustadz Abdul Somad itu warga negara, bukan penjahat, bukan maling, bukan koruptor. Yang kita sama tahu Bung Alfian, selama ini adalah Singapura negara tempat kaburnya para maling dari Indonesia ke Singapura Bung Alfian. Nah ini gimana nih Bung Alfian? Negara seolah tidak mau disalahkan, tapi terlihat tidak ada pembelaan Bung Alfian, dan kita sangat kenal Singapura ini. Mungkin Bung Alfian, Ustadz Abdul Somad dilarang datang ke negara penuh maksiat Bung Alfian. Ya, yang jelas red notice yang diberikan oleh pemerintah tertentu kepada pemerintah yang dituju. Iya. Sistem imigrasi yang dimiliki oleh Singapura kan sebenarnya sejak beliau datang kan, beliau kan bukan baru pertama kali datang. Betul. Sudah beberapa kali itu sudah beberapa kegiatan. Berarti kan ini adalah sebuah pesan susulan yang membuat akhirnya dia masuk ke sistem komputer atau sistem online yang dimiliki oleh sistem imigrasi Singapura. Artinya ini sebagai catatan bahwa kalau di negeri ini nggak ada yang mau ngaku salah. Yang jelas mereka telah dengan sengaja berbuat salah. Dan itu akan jadi alat mempercepat untuk mereka bertanggung jawab dunia dan akhirat. Dan jelas apa yang terjadi dan dialami oleh Ustadz Abdul Somad merupakan bentuk penghinaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan bentuk penghinaan kepada para ulama. Ini pertaruhannya adalah kita mengingatkan lo macam-macam sama ulama-ulama Nusantara, artinya lo akan berhadapan dengan seluruh semangat berjihad yang akan tetap dikobarkan. Yang ketiga, alasan-alasan yang kemudian sempat kita dengar dari pemerintah Singapura itu sangat lebay, sangat lip service dan unconnected. Nggak ada hubungan, nggak nyambung. Berbagai pernyataan soal ini, soal ini. Padahal beliau dengan tegas memang dalam keadaan suasana hari raya. Ingin menengok salah satu familinya dan suasananya sangat kekeluargaan. Jadi artinya apa yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad beberapa hari yang lalu, ini merupakan satu tanda bahwa memang ada pihak kecil tapi mau matil, kecil segede upil, tapi kelihatannya memang harus dibaca dalam konteks hubungan antar negara, dan kita akan katakan ini merupakan sebuah penghinaan yang harus dijawab dengan kerja-kerja konstitusi dan kerja-kerja aspirasi rakyat secara nasional. Wah, Bung Alfian, dengan penjelasan Bung Alfian, saya jadi semakin artinya kita benar-benar direndahkan banget Bung Alfian. Apalagi bisa dibilang Singapura ini negara kafir ya Bung Alfian. Nah, saya melihat juga dari respon Bung Alfian tadi, artinya ini sudah antara hak dan batil juga ya Bung Alfian. Mungkin dia mengkhawatirkan ada tokoh. Jadi kan Ustadz Abdul Somad ini udah dibilang tokoh internasional lah Bung Alfian. Karena beliau kan sering mengisi di Malaysia, sering mengisi di negara-negara lain di luar Indonesia lah. Nah, tapi disikapi dengan seperti ini Bung Alfian. Nah, ada suara-suara juga menyarankan untuk kita memboikot Singapura, Bung Alfian. Jadi untuk akhir di sesi dibacain berita ini, apa nih semangat Bung Alfian untuk umat Islam atau seluruh umat Islam yang ada di dunia, sikap kita terhadap negara-negara kafir yang kurang ajar terhadap umat Islam, dan sikap kita menghadapi Singapura yang kebetulan hari ini berhadapan dengan Indonesia, Bung Alfian. Yang jelas Singapura kan ada tempat berlabuhnya para penjahat, para perampok, para pencoleng, dan para penikmat kejahatan dalam beragam bentuk di Indonesia. Itu harus dicatat berapa banyak orang-orang yang sebenarnya dalam posisi DPO, dalam posisi
di dalam posisi bermasalah dengan hukum. Betul. Tapi kalau saya ingin menganjurkan buat seluruh pemirsa masyarakat Indonesia, kita perlu tarik ke belakang. Sikap mereka adalah karena mereka memahami kita tidak dianggap. Betul. Kita tengok sajalah pemimpin kita, presiden kita di Amerika datang tak dijemput, pulang tak dilepas. Dan pertemuan ASEAN yang berlangsung pun dia tidak dapat job. Sudah 2 hari pertemuan pemerintah ASEAN, narasumber dari Indonesia itu tidak ada. Di catatan bila dilihat secara news atau berita-berita terbaru, kita tidak diberikan kesempatan untuk mempresentasikan persoalan-persoalan wilayah atau soal-soal ke-ASEANan. Ini jadi catatan serius. Nah, sebagai penutup tentunya ini sebagai genderang perang dengan catatan bahwa kita konsolidasi, kita mobilisasi, kita introspeksi dan kita melakukan kerja-kerja akselerasi untuk melakukan penguatan internal dan kesiapan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Maka inilah sebagai semangat kita, sebagai para pejuang-pejuang Muslim Semenanjung Melayu, pejuang Muslim Nusantara, kita kembali kobarkan jihad kita untuk menjaga keutuhan NKRI, Mosi Integral Jilid 2 atau jilid keberapa, dan seluruh semangat kita adalah untuk menjaga keutuhan NKRI di bawah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan katakan, siapa yang menghina, siapa yang mengganggu, maka kami akan hadapi kalian secara hukum internasional, secara hukum perjuangan fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.